Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita masih melakukan sistem pembelajaran jarak jauh karena kondisional saat ini, karena masih di masa pandemi COVID-19. Saya mengimbau kepada kalian semua untuk jaga kesehatan. Jika Anda melakukan aktivitas di luar rumah, pakailah masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Baik, kita mulai aja pembelajaran pada hari ini dengan mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan dengan kompetensi dasarnya memelihara servis engine dan komponen-komponennya. Slide berikutnya, kita pelajari prinsip kerja motor bensin. Dalam kerja motor itu ada dua jenis, mesin bensin dan mesin diesel. Tapi kali ini saya akan menjelaskan prinsip kerja motor bensin diawali dari dasar. Dasar mesin bensin, ya, itu kita harus paham tentang mesin 4 tak dan 2 tak. Tapi nanti yang saya jelaskan di mesin 4 taknya. Coba kita baca artikel yang ada di slide ini. Motor bensin atau petrol engine ditemukan oleh bangsa Jerman pada tahun 1886 yang bernama Otto. Kata tak juga berasal dari bahasa Jerman yang berarti langkah. Motor bensin berdasarkan kerjanya dibagi atas dua jenis, yaitu motor 4 tak dan motor 2 tak. Nah, kita pelajari mesin 4 tak dulu. Ini adalah dasar. Kalau dasar ini kita tidak pahami, maka kita akan kesulitan untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang lain yang ada di permesinan. Nah, ini kita lihat slide berikutnya. Proses kerja motor 4 tak. Nanti saya akan menjelaskan dari proses kerja motor 4 tak dari 4 langkah di dalamnya. Langkah yang pertama ini adalah langkah hisap. Kemudian langkah berikutnya, langkah yang kedua, ini adalah langkah kompresi. Dan langkah yang berikutnya, langkah ketiga, ini adalah langkah usaha atau disebut langkah kerja. Langkah yang berikutnya, langkah buang. Ya. Nah, di sini ada diagram. Diagram ini harus kita pahami juga. Ini adalah per langkahnya ada proses daripada langkah-langkah tersebut. Yang pertama langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, sebelum ke diagram ini saya jelaskan tentang gambarnya. Ini ada ilustrasi dari mesin tersebut. Ini adalah diperumpamakan blok silinder. Blok silindernya ini, kemudian ini adalah katup-katupnya. Katup yang saya tunjuk ini adalah katup in atau in-house, yang masuknya gas baru pencampuran antara bahan bakar dan udara, yang perbandingannya 1:11, yang sudah diproses di ruang bakar. Perbandingannya 1 itu bahan bakar dan 11-nya udara. Kemudian di yang saya tunjuk ini adalah katup buang. Ini nanti keluarnya gas bekas hasil pembakaran lewat katup exhaust atau katup buang. Ini adalah busi sebagai percikan bunga api untuk membakar gas bahan bakar yang akan dikompresikan. Ini adalah gambar torak atau shaker atau disebut piston.
dan ini ada tanda panah, ini adalah sebagai langkahnya. Dan ini adalah tuas, ini adalah connecting rod, atau orang sebut ini poros stang sekernya, dan yang bulat ini adalah poros engkolnya. Ya, kita mulai aja proses langkah hisapnya. Kalau di atas ini adalah nanti kita sepakati TMA nya, kalau di bawah ini TMB. TMA itu apa? Titik mati atas, sedangkan yang bawah TMB, titik mati bawah. Langkah hisap, pergerakan langkah hisap, torak bergerak, ini torak ya, seker maupun piston, bergerak dari posisi TMA ke TMB, turun ke bawah. Apa yang dihisap? Yang dihisap adalah gas baru, ya, gas bahan bakar. Ya, setelah katup in-house-nya terbuka, itu dihisap oleh torak, gitu. Atau seker atau piston tadi, dihisap ke bawah sampai batas titik mati bawah. Nah, berapa temperatur gas yang dihisap? Kita lihat diagram di sini, 120 derajat, dan tekanannya 0,9 bar, cukup rendah. Tekanannya hanya 0,9 bar, tidak ada 1 bar, hanya 0,9 bar. Ini langkah hisap, ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, langkah kompresi. Ini langkah kedua. Yang kedua adalah langkah kompresi. Pergerakan piston atau disebut seker maupun torak tadi, pergerakannya dari TMB, titik mati bawah, dan titik mati atas. Pada saat langkah kompresi, kedua katup tertutup. Beda dengan langkah pertama tadi. Waktu langkah hisap, katup in terbuka, katup X-nya tertutup. Kalau di sini katup in dan X-nya kedua-duanya tertutup. Ya, yang dikompresikan adalah gas baru tadi yang setelah dihisap oleh pistonnya, kemudian dikompresikan atau dipampatkan. Nah, ini berapa temperaturnya? 300 sampai 600 derajat Celcius. Itu temperaturnya, cukup panas. Kemudian tekanan kompresinya 18 sampai 15 bar. Kalau mesin bensin tidak sampai 15 bar, tetapi maksimalnya hanya 11. Kalau 15 ini berlaku minimalnya untuk mesin diesel. Tapi untuk mesin bensin hanya 11, minimalnya 8. Di bawah 8 berarti kurang kompresinya, sehingga nanti kalau kurang kompresinya tidak ada tenaga. Bahkan gas bahan bakar yang masuk ke dalam bingkai tidak terbakar semua. Gitu. Nah, pergerakan seker yang ada dari bawah ke atas, ya, 10 derajat sebelum titik mati atas, busi harus meloncatkan bunga apinya 10 derajat sebelum titik mati atas. Berapa 10 derajat sebelum titik mati atas itu? Yaitu 8 derajatnya. Mengapa harus setel seperti itu? Karena yang namanya bahan bakar itu memiliki daya rambat proses pembakaran. Maka 10 derajat sebelum titik atas itu harus meloncatkan bunga apinya di businya. Itu ya. Itu. Lalu terjadilah pembakaran di proses yang ketiga. Terjadilah proses pembakaran yang di ketiga ini. Kedua katup masih menutup. Terjadi ledakan. Pas di 10 derajatnya terjadi pembakaran. Jadi timingnya tepat.
pada waktu proses pembakaran di proses yang ketiga ini, torak terdorong ke bawah. Proses yang ketiga ini namanya langkah usaha atau langkah kerjanya mesin tersebut. Torak kembali terdorong ke bawah karena ledakan ini, bergerak dari TMA ke TMB. Nah, di saat itu pula masuk ke poin yang keempat, yaitu proses pembuangan. Pada saat proses buang, katup in tertutup rapat biar tidak ada gas baru yang masuk, dan katup X-nya membuang gas bekas hasil pembakaran. Itu kita lihat slide ke bawah ini dari tingkat usaha atau proses yang ketiga. Proses yang ketiga pembakarannya 2000 sampai 3000 derajat dan tekanannya 30 sampai 50 bar. Kemudian untuk gas bekasnya 1300 sampai 1600 derajat Celcius, tekanannya cukup rendah 1 sampai 50 bar. Nah, ini demikian proses dari kerja motor 4 langkah atau 4 tak. Nanti kalian bisa ulas sendiri, baca sendiri lagi, dipahami di slide yang penting ini di proses A. Kemudian slide selanjutnya. Nah, inilah bagian komponen utama mesin 4 tak ya. Kita dapat dengan satu-satu di sini. Di sini ada air cleaner atau airflow ya, disebut airflow atau air cleaner. Ini ada filter udara. Ini filter udara. Ini spark ya, spark itu busi ya. Itu kemudian ada ignition system atau ada exhaust valve ya, katup buang ya, ada flywheel orangnya roda gila, letaknya di sini ya. Kemudian oil pump atau pompa oli, ada crankshaft yang disebut poros engkol, balancer, dan ada timing belt. Timing belt ini untuk menggerakkan sistem katup yang ada di kepala silinder yang dihubungkan dengan penggerak utama. Di sini adalah poros engkol, dilengkapi dengan puli-pulinya. Adapun kita baca dari slide 34 ini, saya baca yang pertama, komponen yang terletak pada kepala silinder diantaranya ruang bakar, katup, rocker arm, assembly, crankshaft atau mesin OHC. Komponen yang menggerakkan piston dan katup, crankshaft, connecting rod, piston dan ring piston, roda gigi, poros engkol, dan roda gigi, poros penggerak katup, dan rantai timing. Komponen yang terletak pada blok silinder, water jacket, dan liner. Komponen sistem pelumas dan panci oli, pompa oli, saringan oli, switch oli, pompa penyalur oli, dan filter oli. Nah, inilah slide berikutnya. Ini gambar sudah saya jelaskan tadi di ilustrasi gambar. Ini gambar yang lebih nyata lagi. Ini adalah penggerak poros katup yang disebut noken as. Terus ini adalah katupnya. Dia ada 2 katup. Ya, ada katup. Ya, kemudian ini pistonnya, dan ini adalah poros engkolnya. Karena ini waktu terbatas ya, maka nanti akan saya berikan materinya juga, PowerPoint-nya yang ada di bawah video saya nanti. Kalian baca materinya, kalian rangkum ya, kalian rangkum khusus penjelasan yang ada di prinsip kerja motor 4 taknya saja.
ditulis tangan di kertas, nanti kemudian dilengkapi dengan gambar, dipotret dan dikirim di classroom sebagai tugas kalian melihat video ini. Untuk video-video selanjutnya, untuk soal-soal berikutnya nanti menunggu hari berikutnya. Yang penting kalian belajar PowerPoint yang akan saya kirim bersama dengan video ini. Bisa nanti soalnya berupa multiple choice atau pilihan ganda atau orient terstruktur. Itu. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap belajar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.